Maka kepada kawan-kawan kalau ada yang ingin bertanya kepada Pak Dr. Haidar, mumpung beliau masih di sini, kami persilahkan. Boleh bertanya melalui chat box kalau tidak ingin on mic, atau yang ingin bertanya secara langsung bisa raise hand dan saya persilahkan untuk on mic. Itu ada pertanyaan di chat itu, ada pertanyaan di chat, silakan dibaca. Apa saya baca langsung aja? Bagaimana MC? Dengar, ini ada chat, ada pertanyaan di chat. Apa yang terjadi? Baik Pak Haidar, saya bacakan terlebih dahulu ya pertanyaannya. Silakan. Ini ada dari Mbak Sumi Yustiningsih. Ingin bertanya, sebelumnya mohon maaf karena tidak memungkinkan untuk on cam. Izin bertanya kepada Pak Haidar, bagaimana membantu memberdayakan sesama, tetapi kita belum mampu melit karena yang ingin diberdayakan terbiasa dengan jalan instan atau menerima pemberian dari orang lain. Nah, kepada Pak Haidar mungkin bisa langsung dijawab sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya. Ya memang ini problem terbesar di dalam semua kegiatan filantropi, ya, bahwa kegiatan filantropi memberi kepada yang membutuhkan itu juga perlu keseimbangan, perlu moderasi, ya. Kalau dalam pengalaman saya juga, alhamdulillah meskipun terbatas, saya sudah mungkin 30 tahun terlibat di dalam kegiatan filantropi. Itu misalnya ada seorang yang awalnya minta kepada saya setahun sekali hanya Ramadan. Kemudian nanti kalau dikasih setelah sekian tahun mulai 2 kali tahun. Kalau 2 kali dikasih menjadi 3 kali, 4 kali, 1 bulan sekali datang, akhirnya 2 minggu sekali datang. Dia menjadi tergantung. Dia menjadi merasa kok enak minta ini. Kerjanya lebih ringan, atau kalau dia kerjanya tetap, uangnya tambah banyak dengan minta-minta. Jadi kita membantu dia secara material, tapi bisa-bisa kita tidak berbuat sesuatu yang kondusif bagi dia untuk memelihara mentalnya agar tidak tergantung pada meminta-minta. Ya. Ini memang masalah. Ada lagi orang yang memang tidak bisa bekerja atau malas bekerja. Ini bagaimana? Pertama saya ingin katakan dulu bahwa orang susah itu kayak apapun harus dibantu. Kalau orang susah itu tiba-tiba menjadi nipu, itu kita juga harus maklum. Bukan membenarkan, tapi maklum. Orang kalau duitnya banyak ya nggak perlu nipu. Kalau orang duitnya sedikit, mulai nggak dikasih-kasih sama orang yang dia minta, ya dia cari-cari alasan itu. Jadi jangan benci pada penipu, pada orang susah yang nipu. Bukan penipu, orang susah yang nipu. Jangan benci. Orang susah harus ditolong. Nipu pun kalau masih mungkin ditolong. Kita bisa tahu. Kalau ada anak muda, misalnya pakai narkotik, kemudian minta-minta nipu, ya jangan kita kasih. Ya, tapi kalau untuk ngasih makan anaknya dan lain sebagainya, jadi kita tidak boleh membenci orang susah, meskipun orang susah itu nyebelin, termasuk nipu, nggak boleh. Nah itu yang pertama, kita harus bantu. Yang kedua, kita cari caranya membantu yang paling baik buat dia. Makanya kalau menurut saya sebaiknya membantu orang susah itu di organisasi, jangan sendiri-sendiri. Ya, di dalam 8 kelompok mustahik zakat
Delapan kelompok mustahik zakat itu ada satu namanya Pak Amil. Amil itu manajer zakat. Di dalam fikih dikatakan bahwa amil itu mereka tetap berhak untuk dapat bagian zakat, mereka berhak menjadi mustahik zakat meskipun kaya. Apa artinya itu? Kok mustahik kaya, kok tetap dapat bagian zakat? Bukannya zakat hanya untuk orang miskin, tidak. Khusus amil, dia berhak dapat uang. Artinya apa? Amil itu harus profesional. Jadi amil itu bukan orang miskin, orang profesional yang kerja mendapatkan gaji dari perbuatannya memanage zakat itu. Ya. Nah, karena itu sebenarnya bagi saya indikasi sedapat mungkin zakat itu diorganisir, jangan sendiri-sendiri. Kita nggak apa-apa kalau ada orang datang minta bantuan sama kita, tapi misalnya kita bisa rujuk dia ke satu lembaga yang mengelola uang zakat atau uang infak kita. Nanti kita hubungi, Mas, saya ada dana zakat ini. Ada orang minta sama saya, tapi saya nggak tahu ini orang nipu atau enggak, susah betul atau enggak. Bisa nggak Mas dicek? Nah, lembaga itu nanti ngecek, kemudian uang kita kirim ke lembaga itu untuk nolong orang ini. Jadi sebaiknya sedapat mungkin diusahakan membantu orang itu terorganisasi. Indikasinya satu pada pengertian tentang amil. Kedua, di dalam surat Al-Ma'un dikatakan apa? Ara'aital a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Allah menggunakan ya, tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang menelantarkan anak yatim, wa la yahuddu ala ta'amil miskin, dan bukan tidak memberi makan kepada orang miskin. Yahudu itu artinya biasa terjemahkan menganjurkan. Saya mengartikan mengorganisasi kegiatan untuk memberi makan orang miskin. Yahudu itu saya artikan itu. Ya. Nah, apalagi di akhir ayatnya kan wailul lil musallin alladzi an salatihim sahun alladzina lil musallin alladzina yura'un riya wa yamna'un al-ma'un, dan mencegah orang dari mendapatkan basic needs-nya. Al-ma'un itu artinya basic needs. Supaya tidak tercegah gimana? Orang itu mendapatkan basic needs itu tercegah dari mendapatkan basic needs. Itu tidak hanya kalau orang kaya tidak bersedekah, tapi seperti yang dikatakan oleh almarhum Sujatmoko dulu, itu ada yang disebut sebagai kemiskinan struktural. Ekonominya itu memang tidak memberi ruang cukup bagi orang miskin untuk mendapatkan apa yang diperlukan. Itu namanya kemiskinan struktural. Akses kepada pinjaman susah, akses kepada pasar susah, ya, dan lain sebagainya. Itu kemiskinan struktural. Jadi yang diperintahkan oleh agama itu bukan hanya sedekah, menelantarkan anak yatim dan mengurusi orang miskin, itu sampai pada tingkat mengatur ekonomi. Supaya jangan terjadi kemiskinan struktural yang menghalangi orang miskin dari mendapatkan hak. Nah, karena itu sebaiknya diorganisasi. Karena itu saya sarankan kepada Mbak Sumi tadi, supaya membuat organisasi atau membuat jejaring dengan organisasi filantropi yang bisa memastikan bahwa bantuan kita kepada orang susah itu tidak justru merusak mentalnya, dan kalau mentalnya rusak, dia mengalami kemiskinan yang lebih buruk daripada kekurangan harta. Ya, kalaupun tidak tidak berjejaring dengan organisasi, ya setidaknya kita terpaksa menyisihkan waktu cukup untuk memastikan bahwa orang yang mau kita bantu itu betul-betul berhak untuk mendapat bantuan kita. Ya. Karena juga yang namanya infak itu zakat, ya sedekah itu ya sedekah harta, ya sedekah waktu,
Ya sedekah keahlian, misalnya dengan menyumbangkan keahlian kita pada organisasi filantropi, itu juga zakat, infak, sedekah juga. Ya, itu saya kira jawaban saya kepada Anda. Baik, terima kasih kepada Pak Haidar atas jawabannya. Semoga Mbak Sumi yang bertanya tadi dan menerapkan dalam kehidupannya. Maka berikutnya sebelum mengambil pertanyaan dari chatbox, saya akan persilakan kepada saudara Bangun untuk bertanya secara langsung. Nah, ini juga diingatkan kepada kawan-kawan yang ingin bertanya secara langsung, tidak perlu menuliskan pertanyaan di chatbox agar langsung raise hand, lalu kemudian nanti dipersilakan untuk berbicara. Maka kepada saudara Bangun, kami persilakan untuk bertanya langsung kepada Pak Haidar. Sebelumnya permisi Pak Haidar, mohon izin saya ingin bertanya. Saya perkenalkan saya Belon Bangun Suarsono. Terima kasih telah memberikan saya waktu. Siswa para Madinah juga. Para Madinah, Bapak. Ya. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana kita sebagai generasi muda milenial agar bisa selalu konsisten untuk berperilaku hasanah, berikut bisa memfilter suatu informasi tentang gaya hidup Pak. Terima kasih Pak. Ya pertama begini, pertama itu usahakan agar kita bisa menundukkan hawa nafsu, ya. Menundukkan hawa nafsu itu apa? Kan dikatakan dalam Al-Quran, innan nafsa la ammaratun bisu. Kata Rasulullah, sepertiga buat makan, isi dengan makanan, sepertiga dengan minuman, sepertiga untuk nafas, kata Rasulullah. Istilahnya Rasulullah yang mengatakan bukan hanya sepertiga, itu perkiraan. Bukan diukur sepertiga perut gitu, bukan. Jadi makan, minum secukupnya, sisakan ruang di lambungmu itu supaya kamu nggak kekenyangan. Yang dengan istilah Rasulullah disebut untuk nafas. Dan ini bagus untuk kesehatan kesehatan lambung. Ya. Dan menundukkan hawa nafsu itu bukan hanya nafsu makan, tapi nafsu konsumsi semua. Kalau beli barang, belilah barang yang kita perlukan. Jangan buat pamer di Instagram Stories. Ya, beli yang betul-betul merupakan needs kita. Ya, boleh wants, boleh untuk menyenangkan diri. Tapi jangan artificial, jangan gara-gara iklan, gara-gara itu HP masih bagus, ada yang baru beli lagi. Mobilnya sudah cukup nyaman, beli yang lebih mahal supaya mereknya bikin kita keren. Ya. Baju yang sebetulnya dengan 75.000, 100.000 sudah cukup, bahkan ada baju 25.000, 30.000. Tapi kalau mau beli 5.000, 100.000, 125.000 cukup, beli baju yang jutaan. Sekarang itu kan gitu. Sekarang ini banyak orang pamer kekayaan. Ada yang kaya benar, banyak juga yang nipu. Ada artis kaya mengunjungi rumah artis kaya yang lain gitu. Nanti artis itu gantian mengunjungi rumah dia supaya rumah dia juga bisa dipamerkan. Ya. Ada YouTuber yang kesana kemari naik jet pribadi kesana kemari. Ya. Nah itu nggak boleh. Itu haram. Itu artinya kita tidak betul-betul beriman. Kita tidak menjalankan apa yang disampaikan Rasulullah. Mereka sudah sedekah kok Pak. Mereka sudah infak. Di dalam Al-Quran dikatakan apa? Wahai Muhammad, mereka bertanya kepadamu, apa yang harus mereka infakkan? Maka Allah mengajari Nabi Muhammad untuk menjawab dengan apa? Al-afu. Al-afu itu kelebihan dari kebutuhan kita. Jadi kita nggak boleh konsumsi lebih dari kebutuhan kita. Kebutuhan kita itu apa? Kebutuhan dasar, boleh hal-hal yang mungkin menyenangkan kita karena kita kebutuhan. Mungkin mau asuransi juga boleh, misalnya asuransi. Ini ada yang bocor nih. Mau asuransi juga boleh, misalnya asuransi pendidikan anak. Tapi semua kelebihan itu kata Allah SWT diajarkan kepada Rasulullah harus diinfakkan. Nggak boleh menumpuk harta kita simpan sendiri, itu haram. Jadi kalau orang menyimpan harta terlalu banyak sementara orang lain masih susah, atau menggunakan hartanya terlalu banyak untuk konsumsi, itu nggak boleh.
Itu namanya mengendalikan nafsu, bukan membunuh nafsu. Ya, maka kita diajari itu. Di samping kita selalu berdoa pada Allah dalam sholat, dalam puasa. Puasa itu juga bagus untuk mengendalikan hawa nafsu. Puasa wajib, sekali puasa sunnah, itu bagus juga untuk mengendalikan nafsu kita. Jadi melemahkan nafsu dengan mengurangi makanan. Itu bagus, ya. Nah, jadi kita harus belajar dengan berbagai macam cara untuk mengendalikan keliaran hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu kalau tidak dikendalikan, kata Rasulullah, nafsu itu seperti bayi yang disape. Kalau ada bayi menyusu kepada orang tuanya 2 tahun, ibunya, kemudian mau diberhentikan, itu bayi itu kan meronta-ronta, nggak mau diberhentikan, disape dari air susu ibu. Kata Rasulullah, nafsu itu seperti itu. Ya, bagaimana caranya menyape nafsu? Seperti ibu menyape anaknya, ya harus disape. Caranya kadang maaf puting susu ibu dikasih yang pahit-pahit misalnya, tapi yang pahit-pahit yang tidak membahayakan anaknya, atau diganti dengan dot, ya, atau dialihkan perhatiannya kepada yang lain gitu. Nah, nafsu itu kata Rasulullah seperti bayi yang disape, meronta-ronta, tapi seperti bayi ya tetap harus disape, dilawan. Kalau kita seorang ibu tidak tega menyape bayinya, dia harus nyusui terus. Saya tahu dari cerita ibu saya, ada anak-anak yang disusui ibunya sampai 4 tahun. Sampai menggantung di badan ibunya karena udah besar badannya. Ya, ada yang begitu karena ibunya tidak tega menyape, padahal memang harus disape. Begitulah cara kita menghadapi nafsu. Ketika nafsu ingin makan terus, kita tahan puasa. Ketika kita ingin makan banyak sampai kekenyangan, kita berhenti. Ketika tidur, subuh suruh bangun. Yang lebih bagus lagi, tahajud. Jadi dilawan. Memang kecenderungan nafsu itu tidak ada jalan lain. Kita berlatih untuk melawan. Nggak harus langsung drastis. Pelan-pelan, puasa sunnah sesekali, tahajud sesekali. Nanti pelan-pelan diharapkan makin lama kita akan makin mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Memang begitu. Nah, latihan mengendalikan hawa nafsu itu seringkali diajarkan di dalam tasawuf. Namanya mujahadatun nafs, melawan nafsu, berperang melawan hawa nafsu, dan riyadhah, berlatih mengindahkan, melembutkan hati kita supaya hati yang lembut itu tidak subur bagi tumbuhnya hawa nafsu yang buruk. Hati yang bersih itu subur bagi tumbuhnya nafsu yang terkendali, yang baik. Ya, itu kira-kira Bapak bangun tadi ya. Silakan Mas MC. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Haidar atas jawabannya. Semoga Mas Bangun mendapatkan jawabannya dari Pak Haidar ya, dan semoga bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan. Ini ada yang bertanya lagi nih Pak Haidar di chat box ya, ada beberapa pertanyaan. Tapi saya akan bacakan dahulu yang menurut saya paling relevan dan dekat banget dengan kehidupan kita nih. Ini ada pertanyaan dari Amar dari Paramadina. Assalamualaikum Pak, saya izin bertanya. Apa efek jangka panjang kita yang suka melakukan kebaikan, tetapi di sisi lain juga sering melakukan keburukan? Dampak pada perjalanan spiritual dan efek psikologis jangka panjang kita itu bagaimana Pak ya? Terima kasih Pak, sehat selalu, Masya Allah. Ini kan tentu sangat dekat dengan kita ya Pak ya. Tentu kita melakukan kebaikan, di satu sisi kita menjalankan kewajiban kita, tapi di sisi lain kita menuruti hawa nafsu kita untuk melakukan keburukan-keburukan. Maka mohon dijawab Pak Haidar. Ya, pertama begini. Pertama, baik buruk itu kita serahkan kepada Allah SWT ya. Kita selalu meminta kepada Allah supaya dibantu, ditolong, didukung agar kita menjadi baik. Misalnya di dalam doa yang diajarkan oleh Allah SAW itu kita diajari untuk jangan, ya Allah, jangan kau tinggalkan diriku kepada diriku. Maksudnya kalau
diriku yang ngurusi diriku, nanti aku salah, tersesat. Tapi aku ingin kau asuh diriku. Ya. Tarfata ain di dalam doa itu dikatakan, meskipun sekejap mata. Jangan lepas aku dari dirimu, bimbing aku terus, tarfata ain. Ya, jangan kamu lepas aku bahkan hanya sekejap mata. Jadi nomor satu, selalu merendah kepada Allah, merasa kita itu fakir ilallah, kita itu nggak berdaya di hadapan Allah, dan minta tolong supaya dibimbing oleh Allah SWT. Itu nomor satu. Kemudian nomor dua, itu nggak apa-apa kita masih berbuat buruk, tapi seperti hadis yang saya singgung itu hadis sahih tadi, Rasulullah mengatakan wa'ad bi'isayyatal hasanah. Kalau Rasulullah itu tidak bilang jangan berbuat buruk. Bahkan ada sebuah hadis yang bunyinya manusia itu sumyal insanu insanan. Manusia itu manusia itu diberi nama insan linisyanihi karena dia pelupa. Jadi kata nisyan dan insan itu dalam bahasa Arab akar katanya sama. Karena itu ketika Allah memberi nama insan itu Allah sudah tahu salah satu sifatnya pelupa. Memang dalam Al-Quran juga ada ayat-ayat yang menunjukkan ini. Jadi yang penting jangan sengaja mau berbuat buruk terus. Tapi usahakan tidak berbuat buruk. Kalau kita lupa atau khilaf berbuat buruk, gak apa-apa. Jangan putus asa sama Allah. Allah mengatakan kepada ta'iasu min rauhillah. Jangan pernah kamu berputus asa terhadap rahmatnya Allah. Gak pernah rahmatnya Allah itu stop. Seburuk apapun kamu. Karena yang putus asa dari rahmatnya Allah itu kata Allah hanya orang kafir. Orang mukmin seburuk apapun itu masih terus mendapatkan rahmat Allah. Tinggal kita satu, jangan nantang, jangan membangkang. Alah, Allah ngelarang ini, gak apa-apa. Kata Allah, wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Ya apa-apalah saya zina. Nanti kalau udah tua saya tobat. Nah, itu namanya membangkang, menantang. Gak boleh. Ya. Nah, lain halnya kalau lupa atau khilaf. Ya, tentu zina itu kabair ya, dosa besar. Jadi jangan nggak apa-apa zina kalau khilaf atau lupa. Ya betul memang nggak apa-apa, tapi harus diingat bahwa kalau bisa lupa khilaf itu jangan dosa besar, jangan kabair seperti zina. Ya, misalnya kita terlambat sholat, ya terlambat sholat atau sholatnya kurang khusyuk, ya. Nah, jangan sengaja lah, penting sholat ini itu nggak boleh. Tapi kalau kita belum bisa sholat khusyuk tepat waktu, ya kita tahu bahwa itu salah. Kita ingatkan diri kita bahwa itu salah. Jangan menantang, jangan menggampangkan. Tapi kalau itu terjadi, Rasulullah mengatakan wa'ad bi'isayyatal hasanah tampuha. Kalau kamu melakukan kesalahan, nggak apa-apa. Jadi melakukan perbuatan buruk terus melakukan perbuatan baik, malah bagus itu. Asal jangan saya tak berbuat buruk nanti berbuat baik, itu nggak boleh. Boleh itu hanya lupa khilaf. Waduh, saya kok melakukan itu tadi, ya Allah, saya menyesal. Saya mau bertaubat ya Allah. Terus lakukan sedekah. Itu anjuran Rasulullah. Tapi itu tadi nggak boleh nantang, nggak boleh membangkang karena khilaf dan lupa. Nah, setelah itu berbuat buruk, bagus itu. Kalau kita khilaf lupa berbuat buruk, berbuat baik. Berbuat buruk, berbuat baik. Nggak apa-apa, itu bagus. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, Allah SWT akan menolong kita untuk lebih mudah ketika kita merasa bahwa berbuat baik itu juga enak. Karena selama ini orang beranggapan yang enak-enak itu adanya pada maksiat. Ya, betul. Berbuat baik itu juga membahagiakan. Nanti kalau kita sudah merasakan perbuatan baik itu membahagiakan, insya Allah kita bisa mengurangi kekhilafan dan lupa kita, sehingga perbuatan buruk kita makin kurang, perbuatan kita makin baik. Ya.
Dan jangan pernah putus asa. Saya kok banyak berbuat dulu. Wah, saya nggak mungkin diampuni oleh Allah. Nggak betul. Justru kalau kita merasa begitu, kita sudah menjadi kafir. Orang mukmin seburuk apapun, sebanyak apapun perbuatan buruknya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni semua dosa. Wala tai'asu min rahimah. Jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Allah pasti terus memberi rahmat kepada kita. Gitu ya, keseimbangan antara tidak pernah putus asa dari rahmatnya Allah, ya. Jangan sengaja menantang, membangkang. Itu bermaksiat itu artinya sengaja membangkang, bukan khilaf. Maksiyah itu perbuatan buruk yang dilakukan karena memang membangkang, meremehkan Allah SWT, meremehkan ajaran Allah. Jangan. Tapi kalau berbuat buruk, ikuti dengan perbuatan baik. Kalau sering terulang, nggak apa-apa. Allah akan ampuni itu. Kapan-kapan saya bacakan berbagai macam hadis tentang tidak terbatasnya ruang bagi ampunan Allah SWT. Itu kira-kira ya. Kalau masih ada pertanyaan lain, supaya masih ada waktu. Ya, Mas MC. Apa putus? Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Maka kalau mendengar pertanyaan seperti ini, jawaban Bapak tentu sangat baik dan mengingatkan saya kepada salah satu surat, salah satu ayat dalam Al-Quran, yang mana Allah mengatakan, kuliah ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim. Kita masih dipanggil ibadi, kita masih dipanggil hamba oleh Allah, padahal kita banyak dosa. Maka kata Allah dalam lanjutan ayatnya, la taqnatu min rahmatillah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Dan di akhir ayatnya Allah menutup dengan sebuah pernyataan yang sangat hebat. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni semua dosa-dosa yang kita miliki. Maka tentu kita ingat seperti tadi Pak Haidar bilang, kita nggak boleh melepaskan Allah dari diri kita meskipun hanya sekejap mata. Dan semoga kepada para penanya dan kepada kita semua untuk tetap berpegang teguh kepada prinsip ini. Dan mohon maaf kepada kawan-kawan yang sudah bertanya atau yang ingin bertanya, kita sudah tidak bisa menerima pertanyaan lagi karena kita sudah dikejar waktu, mengingat waktu yang dalam 5 atau 10 menit ke depan kita akan mendengarkan azan zuhur. Nah, sebelum itu, saya mohon kepada kawan-kawan peserta untuk bisa mengaktifkan kameranya karena kita akan ada dokumentasi bersama pemateri. Ayo kepada kawan-kawan untuk bisa menyalakan kameranya untuk dokumentasi bersama Pak Dr. Haidar Bagir. Ya, mari temani saya untuk on kamera di sini. Ya.